Halo adik-adik, jumpa lagi di Master UTBK. Kali ini kita bahas tentang potensi kognitif buat persiapan SNBT 2023. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu channel kami. Langsung saja ya, kita ke nomor 1. Dalam suatu kelas, Yanti lebih tinggi daripada Lala. Agnes dan Mila memiliki tinggi yang sama. Fanny lebih tinggi daripada Ira. Jika Mila lebih tinggi dari Fanny, maka kesimpulan yang tepat adalah kita analisis dulu apa yang diketahui di soal. Nah, di sini karena ini tentang tinggi, maka kita pakai diagram ya. Misalkan saja ini yang paling tinggi. Nah, di sini Yanti lebih tinggi daripada Lala. Kemudian Agnes dan Mila memiliki tinggi yang sama. Agnes dan Mila tingginya sama. Pernyataan yang ketiga, Fanny lebih tinggi daripada Ira. Fanny lebih tinggi daripada Ira. Jika Mila lebih tinggi daripada Fanny, berarti Mila ini letaknya di atasnya si Fanny. Otomatis Agnes juga di atasnya si Fanny. Maka kesimpulan yang tepat adalah kita lihat dari opsi A. Ira lebih tinggi daripada Lala. Ira di sini lebih tinggi daripada Lala. Opsi ini bisa jadi, tapi kan kita belum tahu ini benar atau salah karena di pernyataan antara Yanti dan Lala tidak ada hubungannya dengan Mila, Fanny, dan Ira. Jadi kita kesulitan untuk menentukan Ira itu lebih tinggi atau lebih pendek daripada si Lala. Opsi yang kedua, Mila lebih tinggi daripada Lala. Mila lebih tinggi daripada Lala. Kita juga belum tahu ini benar atau salah pernyataannya. Ini hanya kemungkinan. Kemudian yang C, Fanny lebih tinggi daripada Lala. Fanny lebih tinggi daripada Lala. Ini juga tidak ada hubungannya di pernyataan. Jadi ini hanya bisa jadi. Bisa iya, bisa tidak berarti. Kemudian yang D, Agnes lebih tinggi daripada Yanti. Agnes di sini lebih tinggi daripada Yanti. Yanti di sini. Kita juga belum tahu hubungannya antara Agnes dan Yanti. Yang E, Agnes lebih tinggi daripada Ira. Agnes di sini, Ira di sini. Nah, kalau yang E ini sudah pasti. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ada 6 orang pelari, yaitu A, B, C, D, E, dan F mengikuti suatu lomba lari. D mencapai finish di depan C dan di belakang E. A mencapai finish di depan F dan di belakang C. B mencapai finish di depan D. Pelari yang berada di posisi terakhir dalam mencapai finish adalah, kita gambarkan lintasannya. Ini. Jika titik awalnya di sini, misalkan ini start, kemudian di sini tuh finishnya, maka pernyataan yang pertama, D mencapai finish di depan C. D sudah sampai sini, C masih di sini. Dan di belakang E. D ini di belakangnya E. Berarti E duluan. A mencapai finish di depan F. A mencapai finish di depan F. Berarti gini. Dan di belakang C. Dan di belakang C. Si A tadi di depannya F. Jadi ini kalau kita gabungkan dengan pernyataan sebelumnya, A itu di depannya F tapi di belakangnya C. A baru di sini F. B mencapai finish di depan D. B
itu di depannya D. Bisa di sini atau di sini. Berarti ada dua kemungkinan posisi B ini, ada di depannya D atau di depannya I. Pelari yang berada di posisi terakhir dalam mencapai finish adalah, nah kalau kita lihat di lintasan ini, yang paling mendekati dengan garis start adalah yang F. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Dalam suatu jamuan, Adit, Yuli, Gita, Dewi, dan Ilyas masing-masing mengambil sebuah buahan yang tersedia. Selain Gita, semua anak mengambil jeruk. Adit tidak mengambil anggur sama dengan Ilyas. Semangka diambil setiap anak, dan anak-anak yang mengambil anggur dan semangka juga mengambil melon. Dan anak-anak yang mengambil dua macam buah siapa saja? Oke, biar mudah, kita buat semacam tabel dulu. Tabelnya kita buat gini aja. Di sini ada nama anak. Kemudian di sebelah kanannya ada nama buah-buahan yang tersedia. Yang pertama tadi ada jeruk. Kemudian ada anggur. Terus ada semangka. Dan yang terakhir ada melon. Nah, untuk anaknya yang hadir di jamuan itu ada si Adit, Yuli, Gita, Dewi, dan Ilyas. Kita tuliskan di sini. Adit, Yuli, Gita, Dewi, dan Ilyas. Oke, pernyataan yang pertama, selain Gita, semua anak mengambil jeruk. Berarti si Gita ini nggak ambil jeruk. Kita strip aja di sini. Sedangkan teman-teman yang ambil, kita centang saja. Pernyataan yang kedua, Adit tidak mengambil anggur sama dengan Ilyas. Si Adit ini tidak ambil anggur, Ilyas juga tidak ambil. Maka teman-temannya yang lain kita centang. Semangka diambil setiap anak, berarti semua anak ambil semangka. Dan anak-anak yang mengambil anggur dan semangka juga mengambil melon. Si Adit karena dia tidak ambil anggur, maka dia tidak ambil melon. Kemudian Yuli karena dia ambil dua-duanya antara anggur sama semangka, maka dia juga ambil melon. Si Gita karena dia ambil anggur dan semangka, maka dia ambil melon. Sedangkan si Dewi karena dia juga ambil anggur dan juga semangka, maka melonnya juga diambil. Sedangkan si Ilyas, karena dia hanya ambil semangka, tidak ambil anggur, maka dia tidak ambil si melon. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa yang ambil dua macam buah hanya si Adit dan juga si Ilyas. Jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Soal keempat. Alia sekolah di SMUX. Pakaian seragam yang harus digunakan diantaranya putih abu, kemeja kotak rok hitam, batik rok hitam, putih rok putih, dan pakaian pramuka. Batik rok hitam digunakan di hari Jumat. Putih abu-abu dipakai dalam 2 kali tapi tidak berurutan harinya. Putih rok putih dipakai tepat setelah Alia memakai kemeja kotak rok hitam. Jika seragam pramuka dipakai hari Sabtu, maka susunan seragam Alia dari Senin sampai Sabtu adalah, Alia ini 6 hari sekolahnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita pakai pemisalan aja ya. Untuk putih abu-abu kita singkat aja dengan PB. Kemudian kemeja kotak rok hitam kita singkat dengan KH. Lalu untuk putih rok putih kita singkat dengan PP.
kemeja batik rok hitam kita simbolkan dengan BH. Kemudian untuk pakaian pramuka kita simbolkan dengan PR. Ini biar mudah aja penyebutannya. Nah, pernyataan yang pertama tadi, batik rok hitam digunakan di hari Jumat. Jadi di hari Jumat dia pakai batik rok hitam. Putih abu dipakai 2 kali tapi tidak berurutan harinya. Ini terakhir aja ya. Kemudian putih rok putih dipakai tepat setelah Alia memakai kemeja kotak rok hitam. Jika seragam pramuka dipakai di hari Sabtu, maka susunan seragam Alia dari hari Senin sampai Sabtu adalah kayak di sini, seragam pramuka dipakai di hari Sabtu, berarti di sini PR. Nah, yang belum tinggal PB, KH, dan PP. Nah, tadi untuk yang PB, yang putih abu-abu itu kan berseling-seling. Berarti nanti putih abu-abu bisanya kalau nggak di Senin dan Rabu, ya di Selasa dan Kamis. Nah, untuk yang putih rok putih dipakai tepat setelah Alia memakai kemeja kotak rok hitam. Jadi ini berurutan antara KH sama PP. Nah, kalau berurutan berarti kemungkinan besar nanti si KH itu kan harus berurutan nih sama si PP, dan si PB ini dipakai 2 kali tapi tidak berurutan. Jadi kemungkinan putih abu-abunya di hari Senin sama hari Kamis. Kenapa? Karena kalau kita naruhnya kemeja rok hitam itu di hari Senin, otomatis putih rok putihnya di Selasa. Nah, nanti akibatnya yang putih abu-abu itu berurutan di hari Rabu dan Kamis. Padahal di sini dituliskan bahwa tidak berurutan harinya. Begitupun ketika kita naruh KH sama PP itu di Rabu sama Kamis. Kalau KH-nya di Rabu, otomatis PP-nya di Kamis. Nah, sisanya kan hari Senin sama Selasa. Itu hanya bisa diisi dengan PB sama PB. Nah, itu tidak sesuai dengan syarat kalau dia itu tidak berurutan harinya. Sehingga posisi yang pas ya seperti ini. Untuk Senin putih abu-abu. Kemudian untuk Selasa kemeja kotak rok hitam. Untuk Rabunya putih rok putih. Kemudian Kamisnya putih abu-abu lagi. Jumatnya pakai batik rok hitam. Kemudian Sabtunya pakai pramuka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang kelima. Sebuah keluarga akan memasak makan malam. Ayah tidak suka sayuran kecuali bayam, kakak punya alergi udang dan hanya suka sayuran bayam. Ayah harus makan dengan sayur dan lauknya. Adik suka udang goreng tapi tidak suka sayuran. Ibu tidak boleh makan mengandung udang, kata dokter, dan harus makan sayuran. Komposisi menu yang tepat dan masakan malam itu adalah, di sini ada 2 ya. Untuk opsinya ada udang sama sayur. Di sini menunya ada 2 pilihan. Menu yang pertama udang goreng. Kemudian yang kedua ada bayam. Nah, anggota keluarganya tadi ada ayah, kemudian ada kakak, kemudian ada ibu, dan juga ada adik. Jadi satu keluarga itu ada 4 orang nih ceritanya.
gini. Kita buat tabelnya seperti ini ya. Kemudian kita checklist. Ayah tidak suka sayuran kecuali bayam. Berarti kita pakai bayam aja. Kakak punya alergi udang. Kakak punya alergi udang dan hanya suka sayuran bayam. Kakak alergi udang, berarti ini udangnya no. Kemudian kalau bayam dia approve. Ayah harus makan dengan sayur dan lauknya. Berarti ayah juga makan udang goreng. Si adik suka udang goreng tapi tidak suka sayuran. Adik hanya approve yang udang, yang sayurannya tidak mau. Kemudian ibu tidak boleh makan yang mengandung udang kata dokter dan harus makan sayuran. Jadi untuk ibu hanya bayam, dia tidak boleh udang. Komposisi menu yang tepat untuk masakan malam itu adalah, jadi ini kalau kita jumlah, udangnya ada 2, kemudian bayamnya ada 3. Opsi yang benar adalah yang C. Sayur bayam 3 porsi dan 2 porsi udang goreng. Oke, itu tadi contoh soal tentang potensi kognitif buat persiapan SNBT 2023. Untuk latihan soal yang lain, kita bahas di video selanjutnya.